Sondang, tema kita malam hari ini adalah kok kering sih, ya. Kok kering, ya. Apalagi kalau misalnya flyernya Sondang kan itu tuh banyak air tuh, ya. Ya. Jadi tapi temanya kok kering sih, ya. Ya, kok kering sih ya. Nggak basah kayaknya. Jadi kayak nggak basah ya. Jadi pengen tanya Sondang ya, berhubungan dengan tema ini ya. Kira-kira Sondang boleh jelaskan nggak kepada kami sebenarnya apa itu sih kering rohani itu ya? Lalu kenapa ada orang bisa merasakan kering secara rohani? Ya. Ya, bicara tentang masalah kekeringan rohani, saya pikir ini hal yang cukup umum dihadapi oleh hampir semua orang sih. Dan rasanya nggak ada yang benar-benar kebal dengan hal ini juga ya. Karena baik itu rohaniwan, majelis, pelayan, aktivis gitu ya, termasuk juga jemaat tentunya, semua itu sangat punya potensi untuk mengalami kekeringan rohani. Nah, biasanya kondisi-kondisi yang kita sebut sebagai kondisi kekeringan rohani adalah waktu di mana secara aktivitas rohani mungkin kita nggak berbeda. Kita tetap berdoa, kita tetap beribadah, kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian yang lain seperti biasa, termasuk saat teduh baca firman. Cuman gak ada gregetnya, semua terasa hambar. Bahkan kayaknya waktu kita melakukan itu gak dapat apa-apa, Tuhan tetap terasa jauh, dan hati kita tetap kering. Bahkan mungkin kadang keringnya itu kering kerontang gitu ya, benar sampai udah retak-retak kalau tanah gitu ya. Karena ngerasa apapun yang dilakukan sepertinya itu tidak lagi memberikan satu gairah rohani, tidak ada membangkitkan satu gairah rohani di dalam diri kita. Nah, kalau kita ada di kondisi-kondisi seperti itu, kemungkinan besar kita sedang berada dalam masa-masa kekeringan rohani. Begitu. Definisi seperti itu yang mungkin saya tangkap tentang kekeringan rohani. Gitu ya. Ya tadi menyambung lalu kenapa orang bisa mengalami kering rohani? Ya, apalagi mungkin ada orang yang melayani Tuhan, dia rajin ke gereja mungkin ya, atau dia aktif ya di dalam setiap kegiatan gereja. Kenapa orang Kristen bisa mengalami kekeringan rohani? Sebelum kita masuk ke bagian itu, mungkin kita perlu memahami dulu ada beda antara kegiatan-kegiatan keagamaan dengan kegiatan kerohanian. Maksudnya seperti ini. Hal-hal yang berbau keagamaan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh agama saja. Berdoalah, beribadahlah, baca kitab suci lah. Itu kan sebenarnya hal yang bukan hanya orang Kristen punya sebenarnya. Agama lain juga semuanya punya. Dan itu hal yang umum dilakukan oleh orang-orang yang mengaku punya agama gitu kan ya. Dan itu termasuk aktivitas-aktivitas rohani. Tetapi aktivitas rohani itu tidak sama dengan kerohanian, atau lebih enaknya mungkin disebutnya area spirituality-nya gitu ya, bagian dalamnya. Yang paling menentukan adalah kualitas dari kegiatan kerohanian yang dikerjakan. Dan kita dalam konteks kekristenan bicaranya selalu kita sedang berelasi dengan siapa. Kalau saya datang dengan tujuan untuk diri saya, yakinlah nggak akan lama lagi waktunya pasti kita kering rohani gitu. Karena poin dari kekristenan yang membedakan kita dengan banyak agama lain adalah bicara tentang relasi dengan Allah itu yang membuat kita mengalami gairah rohani. Nah, ketika relasi ini tidak ada, maka itu yang menjadi kacau. Kerohanian kita jadi kacau, hidup kita jadi kacau, aktivitas rohani bisa berjalan baik, tetapi spirituality-nya tidak dibangkitkan sama sekali. Dan menurut saya penyebabnya bisa banyak. Nah, satu yang pertama mungkin adalah bisa jadi itu karena diri kita sendiri yang tidak disiplin di dalam melakukan disiplin-disiplin rohani. Disiplin rohani memang bisa menjadi alat, tapi kadang-kadang juga bisa menjadi terasa begitu hambar gitu kan ya. Saat teduh rajin, tapi juga tetap nggak dapat apa-apa begitu. Tapi masalahnya adalah ada orang-orang tertentu juga yang memang tidak menjaga area ini, tidak menjaga disiplin rohani mereka dengan baik di hadapan Tuhan. Kalau kita mau jujur deh, rohaniwan juga mungkin banyak di area ini. Dia pelayanan, dia memberi banyak begitu ya, dia khotbah begitu, apalagi dalam masa pandemi ya. Wah, kesibukannya bisa bertambah, webinar lah, seminar apa itu bisa semakin banyak. Tapi waktu dia untuk mengisi diri itu nggak banyak.
Dan akhirnya dia mengexcuse diri kan. Yang namanya juga kesibukan udah banyak, sambil dia persiapan khotbah ya itu jadi bahan saat teduhnya begitu kan ya. Ya no wonder lah kalau lama-lama juga akhirnya pasti dia kekeringan. Dia tidak bisa memberi dari air yang mengalir. Lama-lama kan kalau nggak ngalir kan berarti jadi air kubangan ya. Kalau air kubangan ya udah mentok, bau lama-lama ya di situ-situ doang gitu. Nggak menyegarkan orang lain, dia sendiri juga tidak segar. Nah padahal Alkitab itu banyak sekali mengajarkan kepada kita bahwa kita itu benar-benar harus menjaga disiplin rohani. Ya saya ada yang paling sederhana, itu benar-benar ngajarin kita tentang hati seorang murid. Kita harus punya hati seorang murid. Nggak mungkin kita punya hati seorang murid kalau kita nggak pernah mau punya disiplin rohani yang tinggi. Komit kepada Tuhan untuk belajar mengenal berelasi dengan Dia. Nah selama hal ini nggak ada, saat teduh bolong-bolong, masih mending saat bolong-bolong, bisa jadi ada yang setahun mungkin nggak saat teduh sama sekali begitu kan ya. Nah ini nih, itu tuh faktornya bisa jadi diri kita sendiri yang nggak punya komitmen yang kuat untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tapi bisa jadi juga ada penyebab lain. Bisa jadi juga itu disebabkan karena ada harapan-harapan di dalam diri kita sebagai orang percaya yang kita bawa pada waktu kita berelasi dengan Tuhan. Nah masalahnya terkadang harapan-harapan kayak gini belum tentu benar. Kitanya yang punya harapan, tapi Tuhan gak berkehendak seperti itu. Saya berharap setelah saya ikut Tuhan, saya berharap setelah saya melayani Tuhan, jodoh dientengkan gitu kan ya. Kerjaan dientengkan gitu kan ya. Itu harapan kita. Dan ternyata pada waktu saya sudah habis-habisan untuk Tuhan, tetap gak dapet yang saya mau. Maka kita mulai merasa, kok kayaknya Tuhan baiknya cuma sama orang lain ya, tapi sama saya enggak. Sama orang lain Tuhan dekat, tapi sama saya jauh. Karena saya membawa harapan-harapan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini mirip dengan Elia sebenarnya. Elia juga pada waktu dia melayani Tuhan, dia punya pengharapan-harapan yang juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah Elia itu kan punya harapan pada waktu dia sudah mengalahkan para nabi Baal nih ya. Waktu mereka sedang bertarung di Gunung Karmel nih tentang siapa Tuhan yang benar, siapa Tuhan yang hidup. Dia berharap nih setelah orang Israel melihat bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, harusnya orang Israel semua berbalik sama Tuhan. Tapi justru dia menemukan, dia merasa lebih tepatnya ya, dia merasa yang ngomong sama Tuhan, cuman aku sendiri yang menyembah Tuhan. Aku berharap mereka semua bertobat. Kenyataannya nggak kayak begitu, padahal aku udah habis-habisan loh. Makanya itu membuat dia down, membuat dia burn out, membuat dia pokoknya merasa Tuhan mah jauh banget lah. Dan dia mulai ketakutan. Dengan begitu banyak nabi-nabi Baal, dia nggak takut. Dengan satu Isabel, dia langsung takut, langsung ngacir. Dia berharap pada waktu di dalam pelariannya, dia akan menemukan Tuhan. Dalam angin yang besar, badai, berharap bertemu Tuhan. Tuhan datangnya justru dengan angin sepoi-sepoi gitu. Jadi ada harapan-harapan yang dia harap terjadi tapi ternyata enggak terjadi. Maka akhirnya dia mulai merasa kecewa, burn out, males, kering. Dan hal ini sangat mungkin terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi sebenarnya ya ada banyak hal lah yang bisa menjadi penyebab. Dan itu sangat tergantung kepada bagaimana kita membangun, bukan hanya menjalani tapi membangun relasi yang segar dan sehat dengan Tuhan. Itu sebenarnya poin yang paling penting gitu. Nggak ada itu ya semua pasti akan mengakibatkan kekeringan rohani gitu. Kayaknya seperti itu sih. Oke. Baik, jadi ada begitu banyak faktor yang bisa mempengaruhi orang sehingga akhirnya orang tersebut bisa mengalami kekeringan rohani. Ya, benar banget. Ya. Kalau begitu sekarang kira-kira ya, kalau kita sudah mengalami kekeringan rohani, tentu kita ingin rohani kita kembali mengalami pemuasan ya. Kita kembali dipuaskan. Kira-kira gimana ya untuk bisa kembali lagi mendapatkan sebuah kepuasan rohani? Ya, tapi tentu kita inginkan kepuasan rohaninya yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu gimana, Ceh? Ya tergantung sih. Orangnya beneran mau atau enggak. Masih tergantung orangnya berarti ya. Ya, benar ya.
ada satu hal di sini ya. Kenapa saya bilang itu akan ada bagian yang sangat tergantung kepada orangnya. Karena begini, pada waktu kita bicara tentang keinginan untuk berrelasi dengan Tuhan, Tuhan menggerakkan iya, Tuhan berbicara iya. Tapi pada akhirnya ini kan respon yang sangat bergantung kepada saya, toh saya mau atau enggak. Ini kan beda dengan keselamatan ya. Kalau keselamatan saya pasti berespon dan itu pasti efektif. Tetapi bicara tentang pengudusan, bicara tentang disiplin dan sebagainya, pada akhirnya it's my choice. Dan ini sangat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bill Hybels ya dari gereja Willow Creek. Gereja Willow Creek itu gereja dengan konsep pemuridan yang sangat baik. Jemaat mereka itu bertumbuh. Kelompok kecil mereka banyak. Yang satu kali pada waktu mereka merasa pemuridan mereka sudah berjalan baik, mereka ingin mengevaluasi. Ini kondisinya, perhatikan ya, mereka mengevaluasi pada waktu kondisinya kelompok kecil itu berjalan baik. Jumlah jemaat banyak. Yang ikut kakak semakin banyak. Jadi rasanya nggak ada yang salah. Ya, rasanya nggak ada yang salah. Tapi mereka tergelitik untuk melakukan satu survei. Apa sih sebenarnya yang membuat kamu bertumbuh di dalam kakak? Ada banyak faktor, ada pemimpin kelompoknya dan sebagainya, bahan dan sebagainya juga. Tetapi kemudian mereka menemukan begini, semua yang dikerjakan oleh gereja, menyediakan bahan, menyediakan kelompok kecil, alat untuk bertumbuh, komunitas, begitu ya, menyediakan pemimpin kelompok yang terlatih. Tapi mereka akhirnya menemukan itu adalah faktor kedua yang membuat orang lain bertumbuh. Akhirnya mereka menemukan setiap orang, setiap jemaat itu bertanggung jawab atas pertumbuhan kerohanian mereka sendiri. Saya bertumbuh, saya tidak bertumbuh, itu bukan tanggung jawab orang lain. Itu tanggung jawab saya sendiri. Maka ketika bicara saya mau keluar dari kekeringan rohani, ini nih perlu disamain dulu definisinya. Kamu serius mau keluar gitu ya? Atau kamu cuma tergelitik dan ya pengen sih, tapi pengennya sepengen apa? Karena kalau kamu cuma pengennya cuma kira-kira pengen, maka nanti kita balik lagi ke penyebab yang pertama tadi. Kamu nggak akan disiplin, nggak akan mati-matian, nggak akan serius untuk keluar dari kekeringan ini. Padahal dampaknya, kalau orang kekeringan terus, ya pasti mati gitu kan ya. Tapi mungkin kamu nggak menyadari bahayanya dengan serius. Maka pada akhirnya, mau nggak keluar dari kekeringan rohani? Mau sih. Apa yang mesti dilakukan? Gereja bantu lah. Ini lagi masa pandemi, ibadah online segala macam. Aduh kering, nggak bisa dapat apa-apa. Nggak bisa dapat apa-apa. Pada akhirnya itu balik lagi. Siapa yang nggak dapat apa-apa? Dari 1000 jemaat yang ibadah, bisa jadi 100 dapat, 900 nggak dapat. Kenapa yang 100 bisa dapat? Kenapa yang 900 nggak bisa dapat? Kan masalahnya ada di situ gitu ya. Kesiapan dia pada waktu beribadah dan sebagainya itu kan mempengaruhi. Maka kalau kita bicara kita mau keluar dari kekeringan rohani, ada satu hal dulu yang kita perlu pahami bersama dan kita sepakati, bahwa hal ini bergantung kuat kepada keinginan saya, seberapa kuat saya benar-benar mau keluar dari kondisi ini. Kalau cuma setengah-setengah, pasti balik lagi. Tapi kalau saya serius, pasti bisa. Nah itu poin yang Tapi Cek gini Cek, ada orang yang gini, iya sih dia punya komitmen, tapi kan dia mengata ada orang yang locus eksternal ya, jadi pengaruh dari luar itu mempengaruhi dia. Ya, jadi kalau misalnya dia selalu mengatakan bahwa aku pengen mau, tapi aku tidak mempunyai lingkungan yang cocok, aku tidak punya tempat komunitas yang baik, terus juga karena ibadah sekarang sudah online, udah jadi kayak males, udah akhirnya membuat kekeringan rohani. Nah, sekarang ini pertanyaannya, Cek, kalau seperti itu gimana, Cek? Kan komitmen kan memang perlu dibangun, tapi ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Mungkin ada juga yang kecewa ya, harapan-harapan tidak dapat itu ya. Itu kan satu hal yang real, yang nyata. Itu gimana, Cek? Betul. Benar, faktor eksternal itu pasti akan mempengaruhi. Tapi mari kita balik lagi. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan rohani ini ya, sebenarnya yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan rohani itu apa? Faktor yang mengakibatkan pertumbuhan rohani itu apa?
Nah, Pak Samuel pernah bilang 3 ya, tapi menurut saya ada 4 gitu ya. Pak Samuel pernah bilang yang pertama faktornya adalah Allah. Allah, Roh Kudus ya, dia bicara, dia membantu kita mengerti dan sebagainya begitu ya. Roh Kudus akan berbicara kepada kita melalui hati nurani, pikiran dan sebagainya. Yang kedua adalah firman Tuhan, Alkitab. Itu yang paling jadi dasar pertumbuhan kita. Ini faktornya mana? Faktor Allah, eksternal juga sih faktor Allah gitu ya, bukan diri kita sendiri. Tapi poinnya adalah Allah. Yang ketiga itu komunitas. Komunitas punya peranan yang penting, betul. Tapi nomor 3. Dan yang keempat itu adalah yang tadi saya bilang, diri saya sendiri. Allah ada, Roh Kudusnya ada, nggak pernah ninggalin kita orang percaya, betul ada. Firman Tuhan ada, kamu mau digital, mau manual, semuanya ada. Kamu mau baca di rumah, di kamar mandi, di gereja, semuanya kamu bisa. Bisa, baca nggak? Kan faktor keempat itu mempengaruhi kan diri saya sendiri itu, gitu kan ya. Dan yang ketiga itu komunitas. Komunitas bisa membantu betul. Komunitas bisa menggerakkan kita betul. Tapi ingat dari 4 ini cuma 1 loh faktor eksternal orang lain. Yang 3-nya lagi itu 2 dari Allah, 1 dari saya sendiri. Jadi ini 3:1 sebenarnya. Makanya sekali lagi saya bilang, memang kita bisa tanda petik ya, menyalahkan lingkungan dengan sangat mudah. Karena memang itu paling gampang dikambing hitamkan gitu ya. Ibadah online itu paling gampang dikambing hitamkan. Tetapi apakah benar karena ibadah online maka saya pasti harus mengalami kekeringan rohani? Faktor 1, 2, dan 4 itu kan mempengaruhi. Enggak juga kan gitu ya. Berarti akhirnya balik lagi ke apa? Kesiapan saya. Bagaimana saya mau bertekad, serius. Ada orang lain bantu, puji Tuhan. Nggak ada orang lain bantu, saya tetap punya 2 faktor paling utama. Allah ada, firman-Nya ada. Saya butuh komunitas, setuju. Tetapi ingat itu bukan satu-satunya faktor. Dan tidak boleh menyalahkan lingkungan atau orang lain untuk kondisi saya. Karena pada akhirnya yang membuat saya bertumbuh tidak bertumbuh, ingat yang Willow Creek bilang gitu ya. Peran yang cukup besar adalah saya menentukan pertumbuhan kerohanian saya sendiri. Ya. Nah, tapi bicara tentang ini ya, misalnya kayak tadi yang Hervi bilang, oke, kita mau nih komit nih, tapi lingkungan di luar ini mengganggu kita nih. Jadi sebenarnya apa dong yang bisa kita lakukan gitu kan ya, supaya kita bisa menjaga kehidupan kerohanian kita tetap membara. Kalau kekeringan, terus kita bisa hidup lagi begitu kan ya. Saya mau coba bagikan 5 hal yang diajarkan oleh Rick Warren. Jadi ini bukan pikiran saya, tetapi ini adalah hasil dari Rick Warren yang saya pelajari, saya coba telaah dan saya coba kembangkan. Nah nanti saya akan tambahkan 2 lagi menjadi 7 begitu ya. Banyak banget ya, tapi nggak apa-apa 7 supaya sempurna ya. Itu kan sempurna ya. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat 5 yang pertama yang diajarkan oleh Rick Warren, bagaimana supaya kita bisa keluar dari kekeringan rohani dan selalu ingat ya, selalu punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena orang-orang seperti ini katanya akan dipuaskan. Orang-orang seperti ini yang punya kehausan yang Tuhan akan selalu berikan air hidup. Sehingga akhirnya mereka benar-benar mengalami satu hidup rohani yang berkelimpahan. Saya berkata, kalau kita melakukan ini semua, tidak akan pernah burn out. Enggak, faktornya banyak gitu ya. Yang bisa menggoda kita faktornya banyak. Tetapi setidaknya, apa yang diajarkan oleh Rick Warren itu bisa menjadi awasan buat kita, supaya kita benar-benar bisa mencoba untuk menjaga, stay healthy. Benar-benar berusaha untuk menjaga tetap sehat. Saya coba bagiin ya 5 hal pertama yang dikatakan oleh Rick Warren ya. Nah yang pertama dia bilang begini, ingatkan dirimu sendiri betapa Tuhan mengasihi kamu. Faktornya bukan orang lain, tapi faktornya adalah Tuhan dan saya. Karena pertumbuhan rohani selalu bicara tentang relasi saya dan Tuhan. Orang lain tak mempengaruhi kecil. Nah, satu kali dia bilang kayak gini. Satu kali dia pernah ketemu, si Rick Warren ini ketemu dengan seorang anak pemuda yang kondisinya lagi kering rohani. Dan dia bilang, Pastor Rick Warren, kayaknya aku lagi jauh banget, Den. Aku gak ngerasa aku deket sama dia, dan aku gak ngerasa aku butuh dia. Lalu dia bilang sama Rick Warren,
Mungkin setelah saya pikir-pikir, kayaknya itu terjadi karena saya kurang mengasihi Tuhan. Biasanya orang suka mikir gitu ya, kok aku gini ya, mungkin karena cintaku kepada Tuhan kurang gitu ya. Tapi kemudian Rick Warren bilang kayak begini, bukan cintamu kepada dia yang kurang. Tapi apa? Kamu nggak ngerti betapa dia mencintai kamu. Karena bagi Rick Warren, kalau kamu mengerti betapa Allah mencintai kamu, nggak mungkin kamu nggak ingin berelasi dan dekat dengan dia. Nggak mungkin. Maka Rick Warren bilang, setiap kali kamu bangun pagi, ingat, Tuhan terima kasih karena Engkau mengasihi saya. Itu hal pertama yang kamu perlu ingat. Kamu dikasihi oleh Tuhan. Setiap bangun pagi, ingat, itulah yang dimaksud oleh ratapan itu. Ratapan 3:23. Selalu baru kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmatnya, tak habis-habisnya rahmatnya itu ya. Waktu saya bangun itu, wow, saya masih bisa menikmati segala sesuatu. Itu berkatnya Tuhan, betapa dia mencintai saya. Nah, mungkin kalau saya boleh tambahkan ya, pada waktu setiap kali saya berkaca begitu ya, saya seharusnya bilang, Tuhan, ini orang berdosa masih hidup, makasih banyak. Kalau ingat yang kemarin sebelum sampai tidur bangun itu ya, kemarin saya buat apa? Banyak. Tuhan, ini loh orang yang suka pikir jahat, orang yang iri, ini loh orang yang sombong, ini loh orang yang pokoknya kita orang berdosa lah. Tapi waktu saya masih bisa bangun, saya ingat betapa Tuhan mencintai saya. Tuhan terima kasih, ini orang berdosa masih bisa hidup. Kalau kasih Tuhan itu masih menyentuh kita, kalau kasih Tuhan itu masih menggetarkan kita, percaya deh, hubungan kita dengan Tuhan gak akan pernah ada di kondisi merah. Pasti kita akan di kondisi baik-baik dengan dia, karena kita ingat betapa dia cinta kepada kita. Maka saya sangat setuju dengan apa yang Rick Warren katakan. Ingatkan dirimu setiap hari, Tuhan mencintai. Poin yang pertama. Dan yang kedua, dia bilang begini, Stop memberi dirimu, khususnya rohanimu, makan junk food. Junk food kan enak ya, Vi ya. Aku suka makan KFC, pizza, aku suka. Iya. Kapan-kapan lah kita makan lah. Oh, dengan senang hati, kapan pizza gitu. Ya, sesekali boleh ya. Tapi kan kita juga sama-sama tahu makan junk food tiap hari itu juga pasti kan selain bikin kantong kosong lah ya, kantongnya kering nanti. Tapi itu juga kan nggak ada nutrisi yang cukup untuk diri kita. Itu kan bukan makanan yang sehat. Dan Rick Warren bilang, stop memberi dirimu, rohanimu makan junk food. Junk food rohani itu apa? Itu bicara kepuasan. Banyak orang berusaha mencari kepuasan di luar Tuhan. Coba deh kita cek diri kita sendiri. Kemungkinan besar juga kita adalah orang seperti itu. Kita berusaha untuk mencari kepuasan tapi di luar Tuhan. Bukan Tuhan yang menjadi kepuasan utama kita. Mungkin kita mencarinya adalah uang, kekayaan. Kalau kita punya uang berapa banyak kita merasa puas. Kalau kurang dari itu, pengen lagi dan pengen lagi. Atau kepuasan kita adalah seks, kepuasan kita adalah pornografi, kepuasan kita adalah harga diri, kepuasan kita adalah kekuasaan, apapun yang membuat kita merasa kita begitu berharga, bermartabat. Kalau punya itu menjadi kepuasan kita. Aduh, kalau kepuasan kita cuma nyampe di situ, lihat Salomo. Salomo punya semuanya. Apa yang dia nggak punya? Kepuasan yang manusia pengen. Bahkan hikmat dia punya. Paling pinter, paling kaya gitu ya. Istri paling banyak. Aduh, kurang apa yang dicari orang? Tapi Amsal pengkhotbah itu menggambarkan sekali perasaan dia. Empty. Ada kekosongan. Kenapa? Gak ada sesuatu apapun yang benar-benar bisa memuaskan kita. Gak usah bohongin diri untuk berkata bahwa kalau saya punya A, B, C di luar Tuhan, saya akan puas dengan hidup saya. Gak mungkin. 1-2 tahun kamu puas, tapi setelah itu kamu akan sama menemukan hidup kamu kosong. Agustinus sudah pernah ngomong kan ya. Agustinus kan pernah ngomong, ada bagian yang kamu nggak akan pernah bisa dapatkan kepuasannya, karena kepuasan manusia cuma didapat dari penciptanya. Hidup seperti apa yang akan dimiliki oleh seorang ciptaan ketika dia tidak berhubung dan berelasi dengan benar dengan penciptanya? Nggak mungkin berjalan baik. Maka kita sangat butuh
dekat dengan dia. Jadi dia bilang, Rick Warren bilang, jangan isi dengan junk food. Ingat, di luar Tuhan itu adalah junk food. Mencari kepuasan di luar Tuhan itu junk food. Kamu makan enak, tapi kamu makan terus mati. Nah, kanker lah, segala macam penyakit, nggak ada nutrisi, nggak ada vitamin, jangan makan. Maka syarat ketiga, supaya kamu bisa mendapatkan kepuasan rohani, kemenangan rohani, jadikan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, relasi akan Tuhan, itu prioritas utama dalam hidupnya. Yes. Gak boleh ada yang lain. Gak boleh ada yang lain. Jadikan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, relasi dengan Tuhan, itu adalah prioritas utama. Dan mungkin ya, menurut saya ya, ini sangat dekat dengan yang dikatakan oleh Daud. Pada waktu Daud bilang, dia itu merindukan Tuhan, itu tuh rindunya kepada Tuhan itu tuh masih beda loh dengan kita rindu sama pasangan kita gitu ya. Dia menggambarkan kerinduannya itu seperti tanah gersang merindukan air. Tuh kalau nggak ada air habis tuh tanah gersang. Seperti rusak merindukan air. Wah, pokoknya dia akan cari sampai dia dapat. Benar-benar dia akan usahakan, ada eager yang sangat kuat untuk mendapatkan itu, ada passion yang sangat kuat. Seperti itu. Nah, bagaimana saya tahu kalau saya sudah menjadikan Tuhan itu sebagai pengenalan akan Tuhan sebagai prioritas utama hidup saya? Oh, gampang. Rick Warren bilang, tanya aja hari ini yang paling mengisi pikiran kamu apa? Hari ini yang paling mengisi pikiran saya kekhawatiran. Aduh, aku khawatir dah, besok mau makan apa? Aduh, aku hari ini nggak tahu dah aku mau buat apa. Bosan lah, inilah, itulah. Udahlah, aku main game aja. Wah, sepanjang hari saya dipenuhi oleh itu. Apa yang memenuhi pikiranmu, itulah prioritas. Kalau isi hidupmu, isi pikiranmu dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan, maka Tuhan adalah prioritas. Jadi prioritas hidup kita apa? Itu akan sangat mempengaruhi kita akan kering atau kita akan hidup mengalami kelimpahan kerohanian. Yang keempat, Rick Warren bilang begini, pertumbuhan itu nggak bisa lepas daripada firman Tuhan. Tapi dia bilang begini, belajar untuk get into the word every day. Get into. Ini menarik. Saya tidak melihat dia mengajar kita untuk read the Bible every day. Bukan itu poinnya. Tapi get into. Kalau read the Bible, itu tuh yang kayak kita tuh baca, dapat nggak dapat, pokoknya selesailah begitu ya. Tapi Rick Warren bilang enggak. Jangan cuma read it every day, tapi get into. Benar-benar masuk dan membiarkan firman itu mempengaruhi kamu. Nah, ini yang susah, Vi. Makanya kita menemukan begitu banyak ahli Taurat, orang Farisi yang read the Bible every day. Mereka tahu Alkitab, mereka tahu isinya, ensiklopedi berjalan kali ya, Alkitab berjalan, kita ngomong dia tahu ayatnya di mana, tapi hidupnya tidak dipengaruhi oleh firman itu. Nah, orang kayak gini pun nggak bakal mengalami kelimpahan kerohanian. Jangan cuma read the Bible, but get into the word every day. Biarkan dirimu dipengaruhi oleh firman, dituntun, diajar. Maka saya melihat sampai bagian ini ada dua kunci yang paling utama. Relasi kita dengan Tuhan harus dibuktikan dengan hidup yang berdasarkan kepada ajaran Tuhan. Relasi dengan Tuhan harus dibuktikan dengan hidup yang sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dua ini ya yang akan paling menentukan kita akan mengalami kekeringan atau kita akan mengalami kelimpahan. Jadi kalau kita nggak bisa get into God's word every day, ya sangat sulit. Nah, setelah 4 faktor ini, baru Warren bilang, faktor kelima yang akan membantu adalah join a small group. Ini baru faktor eksternal. Jadi sekali lagi, faktor eksternal itu tuh sebenarnya kecil sekali pengaruhnya kalau kita mau jujur. Yang paling besar adalah saya
dengan Tuhan, saya dengan firman. Yang lain mempengaruhi tapi nggak gede. Join a small group. Tapi menurut saya pun small group itu harus benar-benar small group yang sehat. Di gereja kita bisa dapat small group ya, anak muda khususnya ya. Anak muda itu punya geng-gengan, nggak masuk kelas pembinaan, nggak masuk kelas-kelas KP gitu ya. Mereka bisa tetap punya geng kok. Tapi geng ini small group yang membangun atau enggak? Karena kita di gereja bisa aja menciptakan klub-klub rohani kita sendiri. Anggota kelompok kita itu orang gereja semua, tapi mentalitasnya preman semua. Itu juga bisa. Di dalamnya apa yang terjadi? Belum tentu. Ini nih orang gereja semua, ibadahnya bareng-bareng, ibadah 3 semua, anak muda didominasi begitu, ibadah 3 semuanya. Tapi omongannya bully sana, bully sini, bikin orang sakit hati, bikin orang emosi, bikin orang jengkel. Mentalnya preman semua. Ini small group yang bikin support kita bertumbuh nggak? Nggak juga. Jadi small groupnya yang gimana? Cari small group yang sehat. Jadi salah satunya yang mana? Ya kalau belum ikut KP, beneran itu. Itu salah satu contoh small group yang sehat harusnya begitu ya. Ryan juga. Oh, Ryan juga bener ya. Karena di dalam Ryan sudah diajar dan diatur ya, bener. Jadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Rick Warren dalam 5 poin tadi ya. Mulai dari kita itu benar-benar membangun relasi kita dengan Tuhan, mengingat kasih-Nya kepada kita, baru faktor eksternal. Ini adalah faktor-faktor penentu. Dan ini sangat aplikatif. Apa yang saya lakukan setiap hari, makanan seperti apa yang saya berikan untuk diri saya. Ya kalau kita ngisinya dengan junk food, kita berharap membangun diri dengan harapan-harapan yang tidak realistis, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Lalu kita berharap, oke, Tuhan, aku mau bertumbuh. Tapi kondisi kerohaniannya kayak begini, nggak pernah mau baca firman, nggak pernah get into the word, cuma baca Alkitab itu juga kalau sempat. Nggak usah salahin Tuhan, nggak usah salahin lingkungan lah, itu memang kondisi kita sendiri yang buat. Nah itu yang disampaikan oleh Rick Warren. Tapi tadi saya bilang saya ingin menambahkan 2 lagi. Yang pertama adalah rest. Biasakan diri kita untuk punya rest, berdiam diri, beristirahat, retreat lah di hadapan Tuhan. Jangan biarkan volume dunia terlalu besar dan mencuri perhatian kita lebih daripada kepekaan kita untuk mendengarkan volumenya Tuhan. Dan kita butuh waktu yang tenang di tengah-tengah kesibukan hari-hari. Dunia ini udah sibuk banget, dunia ini udah heboh banget begitu ya. Dunia ini udah begitu banyak keributan. Kita butuh tenang. Sama seperti Yesus Kristus. Sebelum dia memulai pelayanan yang begitu padat, dia selalu menyediakan waktu berdua, berdiam diri bersama dengan Bapa. Dan setiap hari kita butuh itu. Kita butuh rest di hadapan Tuhan. Kita bisa mulai dengan, kalau misalnya pagi kita kesulitan, kita bisa mulai dengan malam kita evaluasi diri. Tuhan, hari ini apa yang sudah aku lakukan ya? Apa yang lebih menguasai diriku? Apakah aku memberi makan firman, ataukah aku memberi makan junk food? Apa yang aku lakukan? Mana yang lebih mengisi pikiranku? Mana yang lebih menguasai aku? Dan sebagainya. Kita evaluasi. Dan kita dengan jujur mengakui kelemahan kita. Dan kita dengan rendah hati meminta Tuhan menolong, memimpin. Wah, relasi yang otentik ya. Yang dibangun setiap hari dengan Tuhan. Berusaha untuk retret dari segala kesibukan, menenangkan diri, rest di hadapan Tuhan. Pasti kita recharge. Pasti kita diisi lagi. Asal kita benar-benar get into the word dan dengan Tuhannya itu sendiri. Dan yang ketujuh, ingat sekali lagi responsibility. Responsibility is on your own. Kamu bertanggung atas pertumbuhan kerohanianmu sendiri. Itu termasuk kamu bertanggung jawab atas kekeringan rohani yang terjadi pada kamu. Dan itu berarti kamu sendiri yang bertanggung jawab. Kamu mau bertumbuh ataukah tidak, itu semua pilihan kamu. Ini beda dengan keselamatan. Keselamatan ditentukan oleh Tuhan, lu gak bisa tolak. Tapi bicara tentang pertumbuhan, jangan salahkan lingkungan pandemi. Gak usah salahkan ibadah online, gak usah salahkan gak bisa site dan sebagainya. Itu hanya faktor-faktor kecil. Selama relasi kita dengan Tuhan benar, hidup kita sesuai dengan kebenaran firman,
Tuhan ada dimanapun, dia ada di rumah, dia bersama dengan kita pasti bisa. Jadi bukan berarti saya menyepelekan ya, bukan berarti saya menyepelekan kondisi, tidak. Tetapi intinya adalah jangan cari kambing hitam, itu poinnya. Itu bergantung kepada diri kita sendiri. Tergantung kita, mau bisa, enggak mau ya sudah. Sarana disediakan, firman Tuhan ada. Ini firman Tuhan loh, bukan buku bacaan biasa. Firman Tuhan ada, lu tetap nggak mau baca, tapi berharapnya bertumbuh, mati masuk surga, please deh. Yang gak usah mikir kayak begitu lah gitu loh. Lu sendiri yang harus menentukan, lu mau bertumbuh atau enggak. Nah menurut saya, 7 poin tadi itu yang paling mempengaruhi apakah saya akan mengalami kelimpahan atau tetap dalam kekeringan. Seperti itu. Oke. Luar biasa sekali Cek Sondang untuk penjelasannya, sangat menginspirasi, dan ini sangat penting sekali saya rasa. Teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan tentang topik kita pada hari ini, silakan menulis di kolom komentar ya. Untuk bertanya, untuk sharing, curhat pun boleh ya. Kalau nggak sempat di sini nanti boleh kontak pribadi sama Cek Sondang gitu ya. Boleh ya Cek ya? Boleh. Cek, ada pertanyaan sambil menunggu teman-teman untuk mungkin bertanya ya. Bagaimana tadi Cek Sondang katakan komitmen. Sekarang mungkin ada orang yang merasa, aduh gue udah terlalu capek untuk komitmen nih. Ya. Gue udah capek komitmen nih, terlalu capek untuk komitmen. Mungkin ada yang merasa gue tuh udah jauh banget gitu loh ya. Ya. Gimana sih ya biar bisa kembali lagi mengalami komitmen dan mengalami Tuhan itu. Ya, mungkin ada orang juga ya mengalami kekeringan bukan hanya 1-2 minggu selama pandemi ini saja, tapi ada orang juga mengalami kekeringan rohani itu sudah bertahun-tahun. Ya. Gimana tuh, Ceh? Betul. Ya, saya setuju sih. Ini memang kondisi yang banyak sekali dihadapi oleh orang-orang. Tapi perhatikan beberapa bagian di dalam Alkitab. Menurut saya Alkitab itu memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh, nah ini kembali kepada hal yang sangat basic ini ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, artinya sudah born again, sudah dilahirkan kembali, tidak mungkin tidak punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Yohanes 17 tuh. Itu kan ngomongnya tuh. Keselamatan itu apa? Hidup yang kekal itu apa? Mengenal Engkau. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau. Hidup yang kekal itu bukan masalah saya masuk surga doang. Surga itu bagi saya itu bonus tempat di mana kita bisa bersama dengan Tuhan selamanya. Tapi poin utamanya adalah saya dengan Tuhan diperdamaikan. Ini bicara tentang pengenalan saya dengan Tuhan. Lalu bagian Alkitab yang lain juga, 1 Petrus 2 ayat 2 misalnya, kamu harus mengejar pertumbuhan seperti bayi yang mengejar susu yang murni dan yang rohani. Nah, di bagian ini ayat ini mau bilang begini, buat orang yang sudah mengalami kelahiran baru, dia pasti punya kerinduan seperti seorang bayi yang gak bisa apa-apa dan cuman bergantung makanan dari ASI ibunya. Anak yang lahir baru itu pasti seperti itu. 1 Petrus 2 ayat 2 itu jelas banget. Kejar itu. Jadi kita bisa sebenarnya mengejar itu dan membangkitkan rasa itu. Kalau apa? Kita mengerti anugerah Tuhan. Balik kepada hal yang sangat prinsip. Jadi kalau saya ngomong, saya sudah benar-benar saya sudah percaya, saya sudah diselamatkan, tapi saya nggak punya kerinduan untuk bertemu, mengenal, mencintai, mengasihi pencipta saya. Kita bisa mikir sendiri deh, itu beneran mengenal Tuhan, beneran sudah mengalami hidup yang kekal atau enggak? Itu mirip dengan Rick Warren pernah bilang kayak begini satu kali. Pas ada anak pemuda yang nanya kondisi seperti itu juga. Lalu dia bilang kayak begini, kamu sekarang nggak mau berelasi dengan Tuhan. Kamu nggak mau baca firman-Nya dengan teratur. Kamu nggak mau sungguh-sungguh pada waktu berdoa lah, beribadah lah. Pokoknya lu hidup sesukanya lu. Tapi lu berharap waktu lu mati, lu masuk surga kan. Upah lu banyak. Dan tempatmu yang ada tempat-tempatnya. Dan tempatmu adalah tempat yang strategis.
Lalu kemudian Rick Warren nanya kayak begini. Lalu nanti ketika Tuhan tanya, lu di dunia nggak mau berelasi sama gua, di surga lu sok dekat sama gua, pengen duduk deket-deket gua. Apa alasannya gua kasih lu duduk deket-deket gua? Loh, itu gambaran yang sederhana ya, tapi menurut saya benar gitu loh. Benarkah kita bisa dikatakan sungguh-sungguh sudah mengenal kasih karunia Tuhan kalau kita nggak punya kerinduan untuk benar-benar tahu, mengenal siapa sih Tuhan yang sudah memberikan seluruh hidupnya untuk menggantikan hidup saya? Ini nih bicara hal yang sangat prinsip. Jadi kalau kita nggak pernah punya kerinduan itu, coba deh lihat hal yang paling prinsip. Sebenarnya saya sudah mengenal kasih karunia Tuhan belum sih? Saya sudah mengalaminya belum sih? Kalau sudah pernah, pasti kita punya. Kalau nggak punya kerinduan, nah itu bahaya. Kita perlu cari tahu hal yang paling basic. Menurut seperti itu, jadi kita nggak mau lihat fenomena, karena fenomena itu bisa banyak banget. Ada orang yang merasa kering jauh karena harapan tadi ya, berharap keluarganya sembuh, berharap dia bisa sembuh dari sakit, tapi orang tua meninggal atau ini atau itu bisa harapan. Hal-hal kayak begini bisa membuat kita burn out, bisa membuat kita merasa Tuhan jauh. Tapi kalau kita udah mengenal kasih karunia Tuhan, ini hanya satu fase yang pasti dilewati. Nah yang berbahaya adalah kalau yang bilang dia dari pertama datang ke gereja sampai sekarang 10 tahun kemudian hidup rohanianya kayak gitu-gitu aja. Kerinduan mengenal Tuhan itu nggak ada. Udah deh, nggak usah lihat 10 tahunnya datang ke gereja deh. Lu kenal kasih karunia Tuhan nggak? Itu yang perlu dicari. Masa lu kenal Tuhan 10 tahun tapi nggak mengalami pertumbuhan apapun? Roh Kudus di mana selama ini? Firman Tuhan di mana selama ini? Nggak mungkin kan? Jadi balik kepada yang paling dasar. Kamu sungguh-sungguh sudah ada di dalam karunia, kasih karunia. Oke. Thank you, Ceh. Ada komentar dari Chernarmi. Keren banget sharingnya, Kak. Benar-benar terharu, dia bilang. Gitu ya. Ya, U-nya panjang, terharu ya. Sunyoto, mantap penjelasannya, Kak. Ada komen dari Chernarmi lagi. Emang kamu pasti bisa asal ada kemampuan. Ya, jadi semangat lagi katanya nih. Jadi semangat banget ya, mau kembali lagi ya. Ada kemauan yang penting ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan silakan ya. Waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Nggak terasa ya, ngomong sudah 50 menit ya. Kayaknya kalau Instagram ini bisa 2 jam mungkin nggak selesai nih 2 jam ya. Karena topik ini adalah suatu hal yang penting ya. Banyak orang mengalami pergumulan-pergumulan seperti ini. Bahkan ya sedikit ya hamba Tuhan juga bisa ya, Cah ya. Oh ya, sangat mungkin. Bahkan mungkin salah satu kelompok yang paling sering sebenarnya ya, karena mereka banyak memberi tapi kurang mengisi diri, terlalu sibuk dan akhirnya kurang rest di dalam hati. Iya. Ya. Jemaat taunya isi perutnya hamba Tuhan, kasih traktir makan dan sebagainya. Ya. Betul. Ya. Oke. Ada yang sharing lagi, Paula Sitafu ya, Paula Rositafu. Senang banget ya lihat kakak yang sudah lama nggak dengar sharingnya ya. Berarti dengan demikian mungkin boleh sering-sering ya di PPAW, sering-sering dengan kita. Ada Nami bilang nggak bisa bertanya lagi, udah kena semua kak. Aduh, saya ngomongnya kecepatan, kalau gitu harusnya ngomongnya pelan-pelan supaya ditanya satu-satu gitu. Nah, ada satu pertanyaan sih, biar teman-teman bisa jadi lebih tambah sadar betapa pentingnya untuk mengalami Kristus ya, lebih nyata lagi. Oke. Karena ada yang bertanya, kita langsung ke pertanyaan dulu ya, saya. Oke. Gambaran tadi agak menggeser pandangan saya soal Tuhan. Apa benar Tuhan akan bilang, kau udah sampai surga, lu sok dekat sama gua? ya, ini gimana tuh, Ceh? Iya. Ya memang saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Rick Warren. Tapi maksud saya ini lebih kepada gambaran, gitu ya. Ini seperti sebuah analogi. Istilahnya keselamatan itu diberikan oleh Tuhan kan kepada semua orang yang Dia pilih. Tetapi nanti di surga kan memang kita punya upah masing-masing ya, yang berbeda ya, upah kita ya.
Makanya gak heran kan Yohanes, Yakobus, mereka kan bilang tuh sama Tuhan tuh, yang murid-muridnya pada marah tuh, yang bilang mereka curi stat tuh. Tuhan, kalau nanti aku udah di surga gitu ya, bareng-bareng dengan Tuhan, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri ya. Berarti kan memang ada tempatnya ini ya, bicara tentang ada satu tempat gitu ya. Ada upah yang berbeda. Nah, kalau kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, keselamatan sudah kita dapat, upah itu tetap bisa berbeda. Itu sangat bergantung kepada apa? Itu sangat bergantung kepada bagaimana kita bertanggung jawab dengan hidup kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bicara tentang kondisi kerohanian itu bicara tentang dua hal. Yang pertama, relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun build up spirituality kita. Dan yang kedua, bagaimana kita menghidupi kehendak Tuhan, menghidupi seluruh firman-Nya, membiarkan firman-Nya mempengaruhi kita. Bukan saya sok-sokan baca firman terus saya klaim padahal firman nggak ngomong kayak begitu. Bukan itu poinnya. Tetapi firman Tuhan itu mempengaruhi saya, mengubah cara pandang saya, mengubah hidup saya, mengubah tingkah laku saya, sehingga akhirnya yang saya lakukan adalah apa yang Tuhan mau, menyangkal diri saya. Nah, seberapa orang berani hidup seperti ini? Berapa banyak? Ini kan yang membedakan antara dia adalah seorang pengikut atau dia adalah seorang penggemar doang. Tuhan makasih, engkau begitu baik, engkau mati untukku dan sebagainya dan sebagainya. Kalau di gereja itu angkat tangan, tapi hidup di luarnya nggak mencerminkan itu sama sekali. Nah, tapi bisa jadi orang ini udah diselamatkan. Cuman dalam prosesnya ada banyak hal yang masih harus dikikis. Lalu kemudian nyampe di surga, upahnya beda kan. Nah, itu sebenarnya poin yang saya mau sampaikan. Jadi itu hanya analogi. Apakah Tuhan pasti bertanya seperti itu? Bisa iya, bisa enggak gitu kan ya. Tapi intinya ini adalah hanya sebuah ilustrasi begitu ya. Ilustrasi dalam arti kalau kita menginginkan sesuatu, kita tahu sebenarnya di surga itu bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Orang kita yang tinggal dengan Tuhan kok, di rumahnya Tuhan kok. Tapi selama di dunia kita nggak mau bangun relasi, itu bener nggak lah? Di surga kita tahu kita akan memuji-muji Dia, tapi pada waktu kita di gereja, di dunia ini, kita beribadah aja setengah suara aja nggak bisa keluar, nggak niat. Tapi kita berharap nanti pada waktu di surga, Tuhan aku pada paling depan ya waktu memuji Tuhan ya, soalnya suara aku keren. Loh, di dunia lu nggak mau buat, kenapa lu berpikir di surga lu akan melakukan itu? Mungkin kan? Bukankah hidup yang mentara ini adalah latihan sebelum kita akan hidup dalam kekekalan? Kan poinnya seperti itu gitu loh. Jadi intinya mari apa yang akan kita kerjakan di dalam kekekalan itu yang kita latih dalam hidup kita, di dalam hidup yang sementara ini. Itu poinnya. Baik. Jadi semoga bisa menjawab untuk Vito ya. Jadi saya juga ingat waktu Cek Sondang sampaikan ini, saya ingat yang lebih ekstrem lagi, Cek. Matius pasal 7 ayat 2. Ya. Ya. Orang-orang berseru-seru sama Tuhan, Tuhan aku sudah gini, Tuhan bilang, siapa lu? Nyalo. Waduh, ngeri juga ya saya. Nah, itu juga ya dikatakan ada murid yang seperti itu. Jadi ada namanya murid Tuhan, tapi murid yang dibuang nanti. Nah, itu tuh lebih ekstrim lagi memang gambarannya. Kesannya jadi murid, tapi sebenarnya enggak pernah jadi murid. Itu dalam banget memang. Ya, oke. Cek, kita tinggal waktu 5 menit, Cek. Okay. Ya. Ini diskusinya menarik sekali. Bahkan ada Sungyoto tadi tanya, Kak, gimana menjalankan disiplin rohani? Ini kayak yang bukan menjadi rutinitas keagamaan sehari-hari agar iman kita tetap bertumbuh. Topik tentang disiplin rohani. Mungkin ini topik yang bisa panjang sekali ya. Mungkin kapan-kapan nanti Cek Sondang bersedia untuk bahas lagi disiplin rohani ya. Boleh. Ya, tapi jadi, kalau saya jawab singkat, boleh, silakan Cek. Sedikit saja untuk Sungi ya tadi ya, untuk Sungyoto ya. Perhatikan dua hal. Yang pertama, apa tujuan kamu melakukan disiplin rohani? Apa tujuannya? Lu mau dapat apa? Lu mau cari apa? Kenapa lu lakukan itu? Lu mau cari apa? Lu mau dapat apa? Dan yang kedua, apa alasan? Kenapa sih aku harus melakukan ini? Selama prioritasnya adalah karena saya mengasihi Tuhan, saya ingin mengenal Tuhan, areanya seperti tadi ya, saya tidak memberi makan diri saya itu junk food, tetapi saya memprioritaskan pengenalan akan Tuhan, maka itu bukan rutinitas keagamaan. Karena akan berbeda. Kalau rutinitas saya bisa malas, saya bisa capek, saya bisa cari excuse, tapi kalau karena tujuannya, alasannya jelas, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya ingin mengenal Tuhan, nggak bakal capek,
nggak bakal bosan untuk melakukan. Jadi dua hal itu yang penting. Tujuannya apa, alasannya apa. Oke, thank you Ceh. Luar biasa apa yang Ceh sampaikan malam hari ini, sungguh bukan hanya tadi yang komen Cernami terharu saja ya, mungkin teman-teman yang lain juga sedang menangis. Tuhan, lihatlah hatiku. Ya, mungkin ini jadi malam yang kiranya teman-teman yang mendengar ataupun nanti yang offline ikut bisa kiranya termotivasi kembali, boleh kembali lagi mengalami Tuhan yang indah, mengalami Tuhan yang terkasih itu, ya, Tuhan yang mengasihi kita. Baik, Ceh Sondang, boleh kasih closing statement untuk kita yang ada di sini? Ya teman-teman, saya juga cukup sering mendengar ya di tengah-tengah kondisi pandemi, ibadah online dan segala sesuatu yang akhirnya jadi online, kita tidak berelasi satu dengan yang lain secara dekat dan utuh kesannya begitu ya. Banyak orang mengalami kekeringan rohani, tetapi walaupun memang itu bisa ada pengaruhnya, tetapi saya berharap kita mengingat begini, pandemi ini hanya penyingkapan kerohanian kita sebenarnya. Jadi pandemi ini bukan menjadi penyebab kerohanian kita itu jadi seperti apa. Ini hanya pemurnian, penyingkapan. Inilah sebenarnya kondisi kerohanian kita selama ini. Selama ini kita belajar Tuhan ada di mana-mana, ibadah di gereja, ibadah di rumah sama saja dan sebagainya. Tapi kalau akhirnya kita tidak mendapat apapun selama ibadah online, maka sebenarnya ada yang salah antara hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Kalau kita ada di kondisi itu, jangan berlama-lama, cepat keluar, cepat cari air hidup itu, cepat berhubungan kembali dengan Tuhan, connect lagi dengan Tuhan. Karena kalau tidak demikian, sama seperti orang yang kehausan, enggak minum, kekeringan, seterusnya, ya tanaman itu pasti akan mati. Jangan biarkan kerohanian kita mati sia-sia. Allah sudah menebus kita, mari kita hidup benar di hadapan Dia. Berelasi dengan Dia dan hidup firman-Nya. Pasti kerohani kita baik. Itu aja. Thank you, Ceh Sondang. Sungguh sangat memberkati. Saya secara pribadi juga terberkati. Thank you ya.